Belajar bahasa Arab di Makkah tentu memberi pengalaman yang amat berbeda. Kali ini kami memperoleh kesempatan mengikuti daurah Arabiyah bagi para pengajar bahasa Arab untuk penutur non-Arab di Universitas Ummul Qura, Makkah, Arab Saudi. Setiap pagi saya bersama para peserta daurah Arabiyah berangkat dari Hotel Al-Hidayah di kawasan Aziziyah menuju Universitas Ummul Qura. Universitas ini memiliki sejarah panjang. Cikal bakalnya berasal dari College of Syariah yang didirikan pada 1399 Hijriah. Lembaga tersebut menjadi institusi pendidikan tinggi pertama di Arab Saudi sekaligus fondasi berdirinya Universitas Ummul Qura. Kini universitas ini dikenal sebagai salah satu universitas yang bereputasi internasional dan masuk dalam berbagai pemerikatan dunia, QS World 622 dan Times Higher Education 401-500. Namun pengalaman belajar di kampus ini tentu tidak hanya dapat diukur melalui angka. Keistimewaannya juga terletak pada sejarah, tradisi keilmuan, dan lokasinya di Tanah Haram, Makkah Mukarramah. Nama kampus yang terpampang di gerbang menghadirkan rasa kagum sekaligus syukur. Kami berada di universitas yang memiliki akar panjang dalam sejarah pendidikan tinggi Arab Saudi. Kampus ini memiliki moto Syaraful Makan, Syaraful Ilm. Keistimewaan atau kemuliaan tempat, yaitu Tanah Haram, dan keutamaan atau kemuliaan ilmu itu dijunjung tinggi di dalam kampus Universitas Ummul Qura ini. Ini adalah ruangan di dalam kampus tempat sehari-hari kami belajar, rehat, termasuk juga bermain. Ini adalah ruang kelasnya, didominasi warna hijau di kursi, warna terang di dinding, dibentuk, didesain agar kondusif bagi proses belajar mengajar bagi para peserta didik. Sebelum kelas dimulai, kegiatan daurah Arabiyah dimulai dengan pembukaan bersama Dewan Pengajar Universitas Ummul Qura dan para peserta dari Indonesia. Suasananya terasa hangat dan bersahabat. Para pengajar menjelaskan tujuan program, sedangkan peserta memperkenalkan diri, lembaga, serta pengalaman mengajar bahasa Arab di Indonesia, termasuk di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, juga di Darun Najah. Setelah sesi pembukaan selesai, kami siap untuk belajar. كيف نجري اختبارا في فهم المسموع وسنمر بشكل سريع على Pada sesi pertama, طبعا yang mengajar adalah Dr. Aiman Al-Mansuri, كل مهارات فهم lulusan المسموع dari التي تعلمناها University of Leeds di United Kingdom. Beliau والتذكر memberi materi tentang aswa, istima, dan qiraah di minggu pertama. الأسئلة في الاختبارات بشكل عام. هناك أسئلة مقالية وهناك أسئلة موضوعية. ما هو الأفضل بالنسبة للاستماع؟ لماذا؟ Di sesi pertama ini kita belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan mengajarkan bahasa Arab kepada murid sesuai dengan levelnya. Level tadi
level mutawasit عدم sampai قدرة الطالب level على atas تذكر advance أشياء atau كثيرة. mutaqaddim. لأن فهم المسموع Dan yang الذاكرة kami القصيرة، pelajari تعرفون salah الذاكرة satunya القصيرة adalah belajar bahasa Arab itu قدرتها bukan محدودة على belajar التذكر. kaidah, ولذلك لا laisa ينبغي أن ta'allum نضع anil أسئلة lughah, fa ta'allum al-lughah, تقيس belajar تذكر معلومات bahasa itu كثيرة. sendiri, bukan tentang هنا نطلب شيء bahasa, مستحيل tentang من kaidah, nahwu, dan macam-macam gramatikanya, tapi untuk kepentingan komunikasi, tawasul. Pada sesi kedua, kami belajar dengan Dr. Ibrahim Ahmad Al-Siri. Beliau juga punya pengalaman panjang dalam pengajaran bahasa Arab. Kami belajar materi tentang mufradat, tarakib, dan kalam. Penting untuk memberi pengajaran bahasa Arab kepada para murid, lagi-lagi tidak dari qawaid nahwu dan gramatikanya atau sarafnya misalnya, tapi melalui apa yang disebut sebagai mufradat tadi itu, terus kemudian tarakib, bagaimana menyusun mufradat kalimat, maksudnya kalimat itu adalah kata dalam bentuk kalimat atau jumlah, dan kemudian menjadi fakrah untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk komunikasi, tawasul. معلم اللغة العربية، وهذه مقدمة قبل أن نأخذ هذه الإجابة. معلم اللغة العربية لا بد أن يكون لديه جناحان. Di minggu berikutnya kami belajar dengan Dr. Hasan Ali Kinsara. Beliau adalah ketua departemen pengajaran bahasa Arab untuk para penutur non-Arab ini. Beliau menekankan pentingnya seorang pengajar itu memiliki dua sayap, kelebihan, kekuatan. Satu adalah sayap spesifikasi keilmuannya, dan yang kedua adalah kecakapan untuk mengajarkannya, atau al-mahari wal fanni. جناح التخصص. ماذا أعني بالتخصص؟ التخصص بأنه قد أتقن، لاحظوا معي يا إخوتي، أنه قد أتقن مهارات اللغة العربية إتقانا كاملا من حيث مهاراتها ومفرداتها ومعانيها وما يتعلق بالنحو والصرف والبلاغة والبيان والأدب وجميع علوم اللغة. يكون متخصصا بارعا في هذا المجال، هذا جناح. إذن الجناح الأول هو أن يكون بارعا في تخصصه، بمعنى أنه إذا سئل في فن اللغة العربية أي سؤال تجده يجيب عليه، يجيب على هذا السؤال، إن كان في البلاغة، إن كان في البيان، إن كان في الأدب، إن كان في مفردات اللغة، إن كان في معانيها، إن كان في القواعد العامة، إن كان في النحو، إن كان في الصرف، إن كان في المفردات، في كل علوم اللغة العربية. هذا المتخصص ربما يتخصص في اللغة العربية لكنه لا يريد أن يكون معلما، فهذا لا يصلح أن نقول له أنك تحتاج إلى الجناح الآخر. لكن المعلم الذي يريد أن يعلم اللغة العربية لا بد أن يكون لديه الجناح الآخر بجانب جناح التخصص، وهو الجانب المهاري والفني. الجانب المهاري والفني، أي بمعنى كيف أعلم هذا التخصص. أنا أصبحت متخصصا، لكن كيف أعلم هذا التخصص؟ هنا مهارة أعلى، مهارة أرقى بهذا. هذا هو الجناح الآخر لمعلم اللغة العربية. ثقافة اللغة وإن لم تكن جزءا منها من عناصرها المحسوسة، لكنها هي، أنا أعطيكم مثالا، yang terakhir نرجع إلى الصلاة. Dan sangat penting, yang sangat berpengalaman, juga merupakan salah satu penceramah di Masjidil Haram adalah Dr. Hasan Abdul Hamid Bukhari. Beliau membawakan materi yang sangat penting tentang thaqafatul lugha, kebudayaan bahasa dan kaitannya dengan kebudayaan.
bahwa pada dasarnya bahasa Arab dari al-swat, fahmul istima atau fahmul masmu, terus qiraah, taraki, mufrodat, kalam, sampai kemudian kitabah, itu tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan masyarakatnya. Dia dimisalkan sebagai darah di dalam jasmani atau kualitas khusyuk di dalam sholat. Itulah thaqafatul lughah, itu begitu penting posisinya dalam proses belajar bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Arab. هذه ثقافة اللغة ليست في الأصوات فقط، ليست في المفردات، حتى الصوت صوت الصاد، حاء، عين، غين، خاء، قاف. ما هذا؟ هذا أصوات لغة مصحوبة بثقافة اللغة. يعني لماذا لا ينطق العربي ظا في؟ ما ينطق بهذا، هو ينطق فا أو باء، ما ينطق بي. الباء الخفيفة ما ينطقها. إذن أنا أفهم أن العرب بلغتهم حتى على مستوى الأصوات الثقافة تؤثر فيها. المفردات نفس الكلام، التراكيب نفس الكلام، إلى آخره. واضح هذه؟ وكذلك نقول في كثير من الأمثلة عندما نفهم أن المعنى هو أكبر من جزء الشيء، هو موجود في كل الأجزاء. هذا هو المقصود بثقافة اللغة. إذن ثقافة اللغة هي الجزء التاريخي الحضاري، الرصيد من العادات، التقاليد، الأنماط، السلوك التي يعيشها المجتمع الذي يتكلم بتلك اللغة. واضح؟ Salah satu hal yang juga paling berkesan dari daurah ini adalah suasana kelasnya. Pembelajaran berlangsung aktif, dialogis, dan menyenangkan. Para pengajar tidak hanya memberikan ceramah satu arah, mereka juga membuka ruang bagi peserta untuk bertanya, menanggapi, berargumentasi, membagikan pengalaman. Ada micro teaching tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhabib. Ada kelompok, tugas kelompok, diskusi kelompok. Ada juga micro teaching di level grup yang bisa disaksikan di situ. Ada debat tentang satu topik antara dua kubu misalnya. Itu juga ada di dalam kelas. Selain daripada suasana kelas yang hidup, hangat, dan dialogis, kegiatan lain saat break juga sangat mengesankan. Para peserta bisa berinteraksi dan menikmati teh dan kopi bersama para pengajar, bisa berolahraga, bermain pingpong, bermain biliar, yang ini juga merupakan olahraga pertama yang saya mainkan, belajar menyodok bola biliar. Juga permainan sepak bola di atas papan, saya lupa itu apa namanya, yang semuanya membuat kita semuanya bahagia, gembira, merefresh kembali otak dan pikiran kita agar lebih mudah mencerna pelajaran, mengekspresikan pikiran, merumuskan cara-cara belajar yang tepat nanti kembali kami ke Indonesia. Inilah sensasi belajar bahasa Arab di Universitas Ummul Qura. Belajar di kampus yang bereputasi dunia, memiliki akar sejarah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi tertua di Arab Saudi dan berada di Makkah Al-Mukarramah dengan segala kemuliaannya. Di tempat ini, bahasa Arab tidak hanya dipelajari sebagai alat komunikasi. Bahasa Arab menjadi jalan untuk mendekati ilmu, memahami kebudayaan, dan mengenal sumber-sumber utama ajaran Islam. Sebuah syair yang dinisbahkan pada Imam Asy-Syafi'i mengingatkan, "Ala la tanalu ilma illa bisittatin." Engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zukain, kecerdasan; harsin, semangat; istibarin, kesungguhan; bulghatin, bekal; irsyadu ustadzin, bimbingan guru; dan waktu yang panjang atau tuli zaman. Ketika semangat belajar, bimbingan para guru, dan kemuliaan tempat bertemu di Makkah, pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih dari sekedar kegiatan akademik. Ia menjadi perjalanan ilmu,
pengalaman spiritual, dan kenangan berharga yang akan selalu dibawa pulang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.